Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kepada Bapak Eko Suroso selaku pengampu mata kuliah psikologistik beserta kepada teman-teman yang sudah menghadiri mata kuliah pada hari ini. Baik, di sini saya Juan Kaila Saputra dengan NIM 22104017. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman dari buku yang berjudul Psikologi Bahasa, ya teori dan praktik karya dari Muhammad Mufid MPD. Selanjutnya pada bab pertama. Psikologistik merupakan suatu teori yang di dalamnya membahas antara psikologi dan linguistik. Psikologi dan linguistik memiliki teori berbeda, namun bisa saling berkaitan dalam meneliti bahasa sebagai objek formalnya. Sementara kegiatan berbahasa tidak hanya secara mekanistik, namun juga secara mentalistik. Teori psikolinguistik menelusuri proses-proses psikologi yang berlangsung ketika seseorang mengucapkan perkataan tertentu yang didengarnya pada saat komunikasi, dan kemampuan berbahasa tersebut diperoleh oleh dari manusia. Yang kedua ada konsep dasar psikologistik. Yang pertama adalah pengertian psikolinguistik. Secara etimologis, istilah psikolinguistik terdiri dari dua kata, yaitu psikologi dan linguistik. Secara definisi, psikologi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dengan mengaji hakikat stimulus, hakikat respon, dan hakikat proses-proses pikiran sebelum stimulus ataupun respon itu terjadi. Sedangkan linguistik secara umum merupakan suatu ilmu pengetahuan bahasa dan perilaku linguistik, terutama mekanisme psikologis yang bertanggung jawab atas kedua aspek tersebut. Lalu yang kedua ada perkembangan linguistik, psikolinguistik. Awal perkembangan psikolinguistik dimulai dengan adanya pakar linguistik yang berminat pada psikologi dan adanya pakar psikologi yang berkecimpung dalam linguistik. Lalu akhirnya kedua pakar tersebut bekerja sama, yang akhirnya sampai sekarang muncul disiplin ilmu yang yaitu psikologistik. Psikologistik ini sudah dipelajari dan didiskusikan di Jerman sejak abad ke-19. Yang itu ada bapak psikologi juga yang bernama Wilhelm Wundt yang membangun pertama kali laboratorium psikologi di Leipzig di Jerman pada abad 19. Wundt memperkenalkan psikologi bahasa psikologi dari Spres yang materi tidak jauh berbeda dengan apa yang dibahas dalam psikologistik. Di dalam bukunya dengan keras menggabungkan dua aliran yang sangat kuat pada abad 19, di antaranya yaitu aliran idealisme dan empirisme. Dari aliran idealisme melalui berpikir dan penalaran, menurut Humboldt, anak-anak dilahirkan mempunyai bekal pengetahuan tertentu dengan innate sifatnya, yaitu yang dibawa sejak lahir, serta dengan bekal dan bantuan penalaran anak itu membangun pengetahuannya melalui apersepsi. Lalu yang kedua adalah aliran empirisme. Aliran ini menganggap bahwa pengetahuan diperoleh oleh penginderaan maupun pengalaman. Yang di samping itu juga menganggap bahwa anak dilahirkan tanpa adanya pengetahuan mereka, yaitu adalah tabula rasa. Mekanisme pembentukan pengetahuan ini menurut aliran empiris adalah melalui asosiasi dan analogi. Lalu yang ketiga ada objek kajian psikologistik. Di sini ada lingkup kajian psikologistik. Yang pertama ada otak dan bahasa. Otak dan bahasa merupakan salah satu bagian dari pengajian psikologistik. Otak dan bahasa dikenal dengan sebutan neurologi, yang hal ini adanya kaitan antara organ otak manusia dengan bahasa, bagi dalam penyimpanan, penggunaan, dan perolehan bahasa itu sendiri. Lalu yang kedua ada pikiran dan bahasa. Bahasa merupakan alat penyambung lidah seseorang, serta bahasa juga menjadi alat komunikasi kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari yang memiliki fungsi untuk menyampaikan
berbagai macam ide, ekspresi, perasaan kepada orang lain. Dan selain itu kita juga dituntut untuk bisa memahami setiap ucapan dari orang lain yang dengan pikiran dan bahasa dapat dipergunakan dan memiliki hubungan yang saling mengikat. Lalu ada bahasa dan bahasa. Hakikat bahasa menurut Widaksana, bahasa merupakan suatu sistem simbol bunyi yang bersifat arbiter dan digunakan oleh anggota suatu kelompok sosial untuk berinteraksi, berkomunikasi, serta mengeksplorasikan ide. Hakikat bahasa ini diantaranya yaitu yang pertama, bahasa itu adalah sebuah sistem. Yang kedua, bahasa itu berwujud lambang. Yang ketiga, bahasa itu berupa bunyi. Yang keempat, bahasa itu bersifat arbiter dan konvensional. Yang kelima, bahasa itu bermakna. Yang keenam, bahasa itu bersifat unik. Yang ketujuh, bahasa itu bersifat universal. Kedelapan, bahasa itu bersifat produktif. 9, bahasa itu bervariasi. 10, bahasa itu konvensional. 11, bahasa itu bersifat dinamis. Dan yang terakhir, bahasa itu manusiawi. Berbahasa merupakan kemampuan manusia yang di dalamnya terdapat pemrosesan untuk berperilaku seperti berpikir, bercakap, bersuara, ataupun bersiul. Berbahasa merupakan gabungan dari dua proses yang terdiri, yaitu proses produktif dan proses reseptif. Proses produktif berlangsung pada diri sang berbicara yang menghasilkan kode-kode bahasa yang bermakna dan berguna. Sedangkan proses reseptif berlangsung pada diri pendengar yang menerima kode-kode bahasa yang bermakna. Lalu ada bab berbahasa dan berpikir. Menurut Pak Buker, bahasa merupakan penyampaian dari pikiran maupun perasaan dari orang yang sedang berbicara mengenai masalah yang dihadapi dalam kehidupan berbudaya. Pembahasan ini juga dikemukakan oleh teori pendapat dari sejumlah pakar. Yang pertama ada teori Wilhelm von Humboldt. Von Humboldt berpendapat bahwa substansi bahasa terdiri dari dua bagian. Yang pertama berupa bunyi-bunyi, yang lainnya berupa pikiran-pikiran yang belum terbentuk. Bunyi-bunyi dibentuk oleh loud form dan pikiran-pikiran dibentuk oleh ide form atau inner form. Menurut von Humboldt bisa disampaikan bahwa sintese dari bunyi atau loud form dan pikiran ide form, yang dapat disimpulkan bahwa bunyi bahasa adalah bentuk luar, sedangkan pikiran adalah bentuk dalam. Bentuk luar bahasa berupa pendengaran, sedangkan bentuk dalam bahasa yaitu muncul dari otak. Lalu yang kedua dari teori Sapir-Whorf. Sapir berpendapat bahwa manusia hidup di dunia ini adalah di bawah belas kasih, bahasanya sebagai alat pengantar dalam kehidupan bermasyarakat. Telah menjadi makna bahwa kehidupan suatu masyarakat sebagian muncul di atas tabiat-tabiat dan sifat bahasa itu. Setelah memiliki bahasa kopi, salah satu dari bahasa India ini California, Amerika Serikat, Whorf mengajukan satu hipotesis yang lazim disebut hipotesis Whorf, yang itu disebut juga hipotesis Sapir-Whorf. Terkait hipotesis itu, bahasa yang berbeda membongkar alam ini melalui cara yang berbeda, sehingga muncullah satu relativitas sistem konsep yang tergantung pada bahasa yang memiliki aneka ragam. Ketiga dan teori Jan Piaget. Teori Jan Piaget mengemukakan pikiranlah yang membentuk bahasa, serta tanpa pikiran bahasa tidak dan ada. Piaget mengemukakan dua hal yang penting sebagai berikut. Sumber belajar intelek tidak terdapat dalam bahasa, melainkan periode sensomotorik ini dikembangkan secara penuh dan membuat sejak terlebih dahulu gambar-gambaran dan aspek-aspek struktur golongan dan hubungan-hubungan benda sebelum mendahului gambar-gambaran lain dan bentuk dasar penyimpanan serta operasi pemakaian kembali. Lalu yang kedua, pembentukan pikiran yang tepat dikemukakan dan berbentuk terjadi pada waktu yang bersamaan dengan pengolahan bahasa. Piaget menegaskan bahwa kegiatan intelek adalah aksi dan perilaku yang dimurahkan dan dalam psikomotor sensorimotor termasuk juga perilaku bahasa. Lalu yang keempat ada teori dari Vygotsky. Vygotsky menyatakan adanya satu tahap perkembangan bahasa sebelum adanya pikiran dan adanya satu tahap perkembangan pikiran sebelum adanya bahasa. Lalu kedua perkembangan ini saling bertemu dan terjadilah secara bersamaan
pikiran berbahasa dan bahasa berpikir, Vygotsky dalam Hoyer 2009 dalam 56, yang itu menjelaskan bahwa hubungan antara pikiran dan bahasa bukanlah merupakan suatu benda, melainkan satu proses, satu gerak yang terus-menerus dari pikiran ke kata ataupun bahasa, dan dari kata bahasa ke pikiran. Lalu yang kelima ada teori Noam Chomsky. Noam Chomsky mengajukan kembali teori klasik yang disebut hipotesis nurani. Teori ini secara tidak langsung menyebut hubungan bahasa dengan pemikiran, tetapi dari kita dapat menarik kesimpulan mengenai hal itu karena Chomsky menegaskan dalam pengajian bahasa membukakan perspektif yang baik dalam pengajian proses mental manusia. Yang keenam adalah teori Eric Lenneberg. Eric mengungkapkan teori yang disebut kemampuan bahasa khusus. Dan itu menunjukkan manusia menerima warisan biologi asli berupa kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa yang khusus untuk manusia dan yang tidak ada hubungannya dengan kecerdasan dan pemikiran. Lenneberg membuktikan bahwa manusia telah dipersiapkan secara biologis untuk berbahasa, yang itu sebagai berikut. Kemampuan bahasa sangat erat hubungannya dengan bagian-bagian anatomi dan fonologi manusia. Yang kedua, perkembangan bahasa yang sama berlaku bagi semua anak-anak normal. Yang ketiga, perkembangan bahasa tidak dapat dihambat meskipun anak-anak yang mempunyai kekurangan seperti buta, tuli, atau mempunyai orang tua pekat sejak lahir. Yang keempat, bahasa tidak dapat diajarkan pada makhluk lainnya. Yang kelima, setiap bahasa tanpa terkecuali ini berdasarkan pada prinsip-prinsip semantik. Ketujuh, ada teori Gunnar. Gunnar memperkenalkan teori yang disebut teori instrumentalisme. Dari teori tersebut, bahasa merupakan alat bagi manusia untuk mengembangkan dan menyempurnakan pemikir. Gunnar berpendapat bahwa bahasa dan pemikiran berkembang dari sumber yang sama, serta keduanya memiliki bentuk yang sangat sempurna. Maka karena sumber yang sama dan bentuk yang serupa, membuatnya dapat saling membantu. Lalu bab selanjutnya ada teori pembelajaran dalam psikologi, yaitu teori stimulus respon. Yang pertama, teori dari pembiasaan klasik dari Pavlov. Teori ini ditemukan oleh Pavlov, ahli fisiologi bangsa Rusia, yang pada rentang tahun 1848 sampai 1936 bahwa dari mengkaji proses pencernaan hewan. Pavlov mengamati seekor anjing yang memulai makan yang air liurnya telah keluar lebih dahulu. Pavlov secara terus-menerus mengamati seekor anjing dan anjing yang diamati selalu keluar air liurnya ketika melihat makanan. Pavlov kemudian ingin melatih anjing itu mengeluarkan air liurnya sekalipun makanan tidak diberikan. Dan Pavlov ini menganggap bahwa pembelajaran merupakan rangkaian dari kesimpulan dari Pavlov tadi. Pavlov menganggap bahwa pembelajaran merupakan rangkaian panjang dari respon-respon yang dibiasakan. Menurut teori pembiasaan klasik, kemampuan seseorang untuk membentuk respon-respon yang dibiasakan sangat erat dengan jenis yang digunakan, jenis sistem yang digunakan. Yang kedua ada teori kesegaran dari Cree. Cree berpendapat bahwa pembelajaran tidak berlangsung secara perlahan, tetapi melalui coba tunggal, sehingga latihan dan ulangan diperlukan untuk membiasakan stimulus baru untuk menimbulkan respon yang dikehendaki. Pembelajaran coba tunggal ini oleh Cree memerlukan pengaturan keadaan sedemikian rupa sehingga stimulus-stimulus yang diberikan haruslah menimbulkan respon-respon yang benar. Dengan itu kesalahan-kesalahan haruslah dihilangkan dengan mengaji stimulus itu secara seksama agar menimbulkan respon yang betul bersama-sama dengan stimulusnya. Lalu ada neurologi bahasa, struktur pertumbuhan dan fungsi kebahasaan. Otak, cerebrum dan cerebellum adalah salah satu komponen ataupun dapat berkontribusi dalam sistem susunan saraf manusia. Perbedaan otak manusia dan otak makhluk lainnya seperti contoh kera dan simpanse yang bukan hanya terletak pada bobotnya saja, namun juga pada struktur dan fungsinya. Dalam berhubungan dengan pendengaran, ujaran, pengontrol alat ujaran dan sebagainya, sedangkan pada otak makhluk lain banyak bagian yang berhubungan dengan insting. Otak manusia itu tidak banyak, perkembangan manusia tidak hanya berkaitan dengan insting. Perkembangan atau pertumbuhan otak menurut Ford tahun 1987 memiliki 6 tahap, yaitu yang pertama pembentukan tabung neural, yang kedua
kofilerasi selular untuk membentuk calon sel neuron glia. Yang ketiga, pemindahan selular dari germinal subebendemal ke korteks. Yang keempat ada diferensiasi selular menjadi neuron spesifik. Yang kelima, perkembangan akson dan dendrit yang menyebabkan bertambahnya sinaps. Yang keenam, eliminasi selektif neuron, sinaps, dan sebagainya untuk spesifikasi. Fungsi kebasan otak, kedua hemisfer otak memiliki peranan yang berbeda yang terdapat hemisfer kiri dan kanan. Hemisfer kiri bisa disebut dengan dominan bagi bahasa dan korteksnya. Hemisfer dominan lebih berat, besar jirusnya dan lebih panjang, serta hemisfer kiri ini memiliki arti penting bagi bicara bahasa, juga memiliki peran untuk fungsi memori yang bersifat verbal. Kemudian hemisfer kanan penting untuk fungsi emosional, lagu isyarat, baik yang emosional maupun verbal. Lalu selanjutnya ada gangguan berbahasa. Gangguan yang pertama, gangguan berbicara. Berbicara memuat aktivitas secara motorik yang mengandung modalitas psikis. Maka dari itu gangguan berbicara ini dapat dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama, gangguan mekanisme berbicara yang berimplikasi terhadap gangguan organik. Yang kedua, gangguan berbicara psikogenik. Selain itu, gangguan berbicara juga memiliki akibat lainnya yang diantaranya ada gangguan mekanisme berbicara, yang kedua ada gangguan akibat faktor hormonal, yang ketiga gangguan akibat faktor kelainan, yang keempat gangguan akibat faktor lingual, yang kelima gangguan akibat faktor resonansi, dan yang keenam ada gangguan akibat multifaktorial. Pada lagi dan bisa berbeda. Baik, saya akan melanjutkan ya. Yaitu yang kedua ada gangguan berbahasa. Setiap ingin berkomunikasi tentu menggunakan suatu bahasa. Yang itu artinya dalam berbahasa diperlukan kemampuan untuk mengeluarkan kata-kata. Terkait dengan hal ini, maka daerah vokal dan gramika harus berfungsi dengan baik. Kerusakan yang terjadi di daerah tersebut dan sekitarnya menyebabkan terjadinya gangguan berbahasa yang disebut afasia. Afasia ini dibedakan atas afasia ekspresi dan afasia motorik, yang dulu dikenal sebagai afasia vokal dan afasia reseptif ataupun afasia sensorik, yang atau afasia sensorik yang dulu juga dikenal sebagai afasia auditif. Afasia terdapat beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada afasia motorik, lalu ada beberapa tiga macam afasia motorik, yaitu pertama afasia motorik kortikal. Afasia motorik adalah yang kemampuan untuk mengutarakan isi pikiran menggunakan perkataan. Hal ini penderitanya masih mengerti bahasa lisan dan tulisan, akan tetapi ekspresi verbal tidak bisa sama sekali. Lalu yang kedua ada afasia motorik subkortikal. Jika mengalami kerusakan pada bagian subkortikal, maka semua perkataan masih tersimpan utuh di dalam gudang. Namun perkataan itu tidak dapat dikeluarkan karena terputus, sehingga perintah untuk mengeluarkan perkataan masih dapat disampaikan ke gudang penyampaian perkataan itu, yang itu dinamakan gudang vokal. Sehingga ekspresi verbal masih mungkin dengan pancingan, jadi penderitanya tidak dapat mengeluarkan isi pikirannya dengan menggunakan perkataan, tetapi masih bisa berekspresi verbal dengan membeo. Lalu yang kedua ada afasia motorik transkortikal yang ketiga. Afasia motorik transkortikal memiliki hubungan antara pengertian dan ekspresi bahasa yang terganggu. Umumnya afasia motorik transkortikal merupakan leksikortikal yang rusak sebagai daerah vokal. Penderitanya masih dapat mengutarakan perkataan subtilnya. Lalu yang kedua ada afasia sensorik. Afasia sensorik ini adalah terjadi kerusakan pada leksikortikal di daerah vertikal pada hemisferium yang dominan. Daerah ini terletak di kawasan asosiatif antara daerah visual, daerah sensorik, daerah motorik, dan daerah pendengaran. Kerusakan di daerah vertikal ini tidak hanya menyebabkan dari apa yang didengar terganggu, namun juga pengertian dari apa yang dilihat, yaitu visual yang juga terganggu. Penderita afasia sensorik kehilangan pengertian bahasa lisan dan bahasa tulis, namun masih memiliki curah verbal meskipun hal itu tidak dapat dipahami oleh dirinya sendiri
disinggung juga oleh orang lain. Lalu ada pengolahan bahasa. Yang pertama dalam pengolahan bahasa pertama. Jadi di selama pengolahan bahasa pertama, Chomsky menyampaikan terdapat dua proses yang terjadi ketika seorang anak-anak memperoleh bahasa pertamanya, yaitu proses kompetensi dan proses performansi. Kompetensi adalah proses penguasaan tata bahasa yang terdiri dari morfologi, sintaksis, dan semantik secara tidak disadari. Kompetensi ini juga dibawa sejak lahir, namun tetap memerlukan pembinaan sehingga anak memiliki performansi dalam berbahasa. Performansi adalah kemampuan anak menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Performansi terdiri dari dua proses, yaitu proses pemahaman dan proses penerbitan kalimat-kalimat. Lalu ada perolehan bahasa kedua. Bahasa kedua ini dibagi menjadi dua cara, yaitu perolehan bahasa kedua secara terpimpin dan secara alamiah. Secara terpimpin diajarkan kepada pelajar dengan menyajikan materi yang sudah dipahami. Materi tergantung pada kriteria yang telah ditentukan oleh guru, yaitu yang sebagai pemimpin. Strategi yang diterapkan oleh guru setidaknya sesuai dengan apa yang dianggap paling cocok bagi siswanya. Sedangkan perolehan bahasa yang secara alamiah adalah terjadi komunikasi dalam keseharian dan berbebas dari pengajaran atau dari pengajaran seseorang. Lalu selanjutnya bab pembelajaran bahasa. Di pembelajaran bahasa itu terdapat dua tipe. Yang pertama tipe naturalistik dan kedua tipe formal. Tipe naturalistik merupakan keadaan yang bersifat alamiah tanpa pengajaran dan tanpa kesengajaan. Pembelajaran yang dialami pada tahap ini berlangsung di dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat. Tipe naturalistik sama prosesnya dengan perolehan bahasa pertama yang berlangsungnya secara alamiah di dalam lingkungan keluarga atau lingkungan tempat tinggal. Lalu yang kedua ada tipe formal. Tipe formal memiliki keadaan yang dimana pembelajaran berlangsung di dalam kelas dengan guru yang menyampaikan materi serta terdapat alat-alat bantu belajar yang sudah dipersiapkan. Hasil yang diperoleh dari formal ini diharapkan juga memiliki hasil yang jauh lebih baik daripada hasil secara naturalistik. Baik, dari saya presentasinya sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan?
Baik, nama saya Adam Nabila Putra dengan NIM akhir 15. Ya, izin bertanya kepada Mas Duan tentang tipe pembelajaran bahasa. Yang pertama kan ada tipe naturalistik. Nah, pertanyaan saya itu apa sih contoh dari tipe pembelajaran naturalistik itu, Mas? Ada yang ingin bertanya kembali? Ada ya? Ya.
kita bisa mendengarkan cerita pendek. Yang ketiga, mendeskripsikan gambar. Dan yang keempat, kita bisa melakukan tanya jawab. Jadi seperti kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari itu ya. Ya, terima kasih atas jawabannya Mas Bro. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya komentari dikit ini Juan. Ini masih terlalu banyak membaca ya. Jadi pandangan mata kurang fokus pada audien. Tolong ditingkatkan lagi kualitas presentasinya ya. Kemudian yang kedua, suasana itu banyak vakum.